Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap menerapkan pola hidup bersih. Dan jangan lupa memakai masker jika kalian bepergian keluar rumah ya. Pada pembelajaran hari ini, di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai mobilitas sosial. Jadi, Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan dengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, pasti kalian semua pernah berpikirkan nanti di masa depan kalian akan berprofesi atau bercita-cita menjadi apa. Misalnya, kalian akan berprofesi menjadi direktur, seorang guru, dokter, bahkan presiden. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana sih seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Menjadi seorang direktur perusahaan itu tidaklah mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi sehingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Setelah kalian memperhatikan satu contoh mobilitas sosial, tentu kalian memiliki sejumlah pertanyaan. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Dan sebagainya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Materi pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami kedudukan. Jadi, dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga bisa menjadi pergerakan sosial ke bawah. Nah, tadi kalian sudah menyimak mengenai pengertian dari mobilitas sosial. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang mobilitas sosial, sekarang kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, bentuk mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Baik berpindah ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan social climbing, atau berpindah ke tingkat yang lebih rendah yang disebut dengan social sinking. Mobilitas sosial vertikal naik atau disebut dengan social climbing merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang
atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya, Bu Meli adalah seorang guru ilmu pengetahuan sosial. Bu Meli memiliki kinerja yang sangat baik. Karena kerjanya yang sangat baik, ia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial vertikal naik atau sosial climbing. Nah, mobilitas sosial vertikal yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal turun atau disebut dengan social sinking. Mobilitas sosial vertikal turun ini merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Sebagai contoh, misalnya seorang manajer diturunkan pangkatnya menjadi pegawai biasa karena melanggar aturan. Social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Contoh lainnya misalnya, Pak Gayus adalah seorang pengusaha yang memiliki perkebunan teh. Namun, ia mengalami kerugian sehingga ia bangkrut. Nah, ini juga merupakan sebuah contoh mobilitas sosial vertikal turun. Selain ada mobilitas vertikal naik ataupun mobilitas vertikal ke bawah, ada juga bentuk lain dari mobilitas sosial, yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas sosial horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sebagai contoh, kalian bisa lihat gambar di dalam video ini. Misalkan, di situ ada seorang kepala sekolah yang bernama Pak Jainuri. Nah, Pak Jainuri ini merupakan contoh mobilitas horizontal. Kenapa? Karena ia berpindah sekolah ke sekolah lain dan masih menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, kalian dapat menemukan contoh lain dari mobilitas sosial horizontal di lingkungan tempat tinggal kalian. Sebagai contoh lain, misalkan Ibu mengajar di SMP 56 sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kemudian Ibu berpindah sekolah ke SMP lain dan tetap mengajar sebagai guru ilmu pengetahuan sosial. Berarti Ibu telah melakukan mobilitas sosial horizontal karena Ibu masih tetap sebagai guru IPS di sekolah lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau materi yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, kalian coba kerjakan LKPD yang akan Ibu kirim nanti, yaitu mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dan pengertiannya. Kalian coba cari berbagai macam contoh di kehidupan sehari-hari mengenai mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial horizontal maupun vertikal. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.